Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika. Ini ada pertanyaan dari sobat Alam Kuring. Bang, saya sudah monet tapi video panjang jadi sepi. Jadi beliau monet lalu video panjangnya jadi sepi. Asalnya lumayan lah, ada naik walau dikit-dikit. Tapi kemarin stagnan, mampet. Yang nonton 5 orang, 7 orang. Tapi shortnya bagus bang. Baru saya upload beberapa menit, kadang sudah ribuan. Nah, jadi ini soalannya ini, shortnya bagus, longnya mampet. Kenapa ya bang? Mohon bantuannya bang. Saya lagi ngejar $10 dulu, sampai ngos-ngosan. Lalu saya jawab, ini 1 jam yang lalu saya jawab di video selanjutnya aja bagusnya ya. Beliau jawab lagi, oke bang, siap ditunggu ya video jawabannya. Tadi pagi saya coba lagi. Video panjangnya saya upload, ternyata tetap sama. Yang nonton cuma 3 orang, stagnan. Macet total, seperti tidak direkomendasikan. Nah, jadi video panjangnya berasa tidak direkomendasikan. Begitu kan persoalannya sebenarnya? Nah, tapi untuk video shortnya itu naik terus. Oke, video shortnya naik terus. Beliau mau penjelasannya, saya kasih contoh aja kali ya. Misalkan ya ini nih. Ini video yang tadi malam saya upload. Kalau mau dipikir, ini channel Tamlika ini kan udah berapa subscribernya? 20.000 lebih kan? Nah, kelihatan di sini berapa sebenarnya dapat. Ini kawan-kawan bisa ngeklik ini yang huruf I ini. Kalau diklik akan muncul pengguna memilih menonton video ini lebih sering di YouTube daripada video Anda yang lain. Nah, oke. Hanya di sini ada yang kawan-kawan harus perhatikan nih. Wah, kagak bisa nih. Yang kawan-kawan harus perhatikan di sini ditulis mana itu? Wah, ini salah pencet mulu ini cuy. Oke. Di sini ditulis, tetapi durasi tontonnya lebih singkat daripada biasanya. Oke, orang ngeklik, tapi durasi tontonnya lebih singkat. Itu masalah, cuy. Nah, di sini ditulis, pastikan judul dan thumbnail mewakili konten video Anda agar penonton tahu konten yang akan mereka tonton. Yang pertama harus dipikirkan ialah bagaimana orang bisa ngeklik video ini. Oke, jadi ketika kan tadi masalahnya video panjangnya itu apa? Mampet. Nah, pertama kita lihat dulu berapa rasio klik tayangnya. Ini kan dapat 8%. Kita kejar itu sebenarnya posisi 15% ke atas. Nah, tapi kagak bisa hanya ini doang. Orang ngeklik doang itu kagak bisa. Kita butuh juga orang nonton lama. Ini rata-rata durasi tonton. Kita butuh orang lama nonton. Nggak percaya, kita coba klik yang ini. Kawan-kawan lihat sendiri. Ini kan selalu kawan-kawan mengatakan seperti tidak direkomendasikan. Nah, kawan-kawan lihat. Ini ada belokan di sini kan. Naik terus belok. Naik terus belok. Oke. Kita lihat bagaimana di bagian interaksi. Oh, ini di bagian tayangan. Kita lihat di bagian interaksi. Waktu tonton hanya 2,5. Rata-rata durasi tonton turun. Dari segi jangkauan tayangannya. Ini kan yang selalu dikatakan rekomendasi. Seolah-olah tidak diberi rekomendasi. Padahal sebenarnya rekomendasi itu mengikut antara 3 hal itu. Kalau kawan-kawan mau mendapatkan, ini tayangan kan artinya orang yang melihat tapi tidak ngeklik. Oke, ini artinya apa? Lihat doang. Nah, lihat doang. Nanti ini berubah menjadi view kalau udah dia klik. Oke, bisa dipahami? Lihat doang, tidak ngeklik. Dia akan berhenti cuy. Oleh sebab itu kita butuh thumbnail yang diklik. Oke, bisa dipahami? Kita butuh thumbnail yang diklik. Oke, thumbnail kita diklik.
Tapi orang kagak bertahan nonton lama, berhenti lagi rekomendasinya cuy. Nah itulah sebabnya di bagian ringkasan itu, ini yang paling penting kedua kan langsung diperlihatkan cuy. Langsung yang kedua itu apa? Waktu tonton. Bahkan langsung ditulis juga di sini. Kalau diklik itu yang huruf I-nya, pengguna memilih menonton video kita lebih sering. Oke, thumbnailnya diklik. Tapi durasi tontonnya lebih singkat. Hancur lagi. Nah, jadi kalau sobat kita tadi itu yang merasa ini, saya sudah monet video panjang. Coba kita lihat. Mana. Yang ini kan. Tadi pagi saya coba lagi video panjangnya saya upload. Ternyata tetap sama, yang nonton cuma 3 orang, stagnan, macet total, seperti tidak direkomendasikan. Ingat lagi, dasarnya itu pertama orang butuh untuk klik dulu videonya. Artinya thumbnail. Setelah orang ngeklik, jangan asal ngeklik doang. Berapa lama orang itu tahan menonton? Yang paling parah, thumbnail kita udah lewat-lewat, kagak ada yang ngeklik, berhenti direkomendasikan. Thumbnail kita diklik, tapi orang kagak menonton lama, berhenti kita direkomendasikan. Jadi butuh ini dua, lalu habis itu baru lanjutan yang lain. Banyak orang mau fokus ke berapa banyak yang nge-like, berapa banyak yang nge-subscribe dari video itu. Padahal performa video itu ya udah ini aja. Orang ngeklik, oke. Berapa lama orang tahan menonton? Akhirnya menghasilkan view. Nah ini nomor 1, berapa banyak orang ngeklik, lalu apakah orang tahan menonton? Kita lihatnya di mana? Kita harus analisa satu-satu video. Kita ngeklik lagi videonya kan? Kita ngeklik, lalu nanti ada di sini retensi penonton, di bagian mana orang berhenti menonton. Nah kita harus pelajarin tuh di bagian mana orang berhenti menonton video kita. Kayak begitu. Lalu kita analisa kenapa orang berhenti nonton di bagian itu. Nah, lalu habis itu kita bisa lihat juga sebenarnya di bagian audiens ada di bagian bawah jumlah like. Jumlah like di bagian interaksi ya. Interaksi. Nah, untuk video yang ini kebetulan ada yang dislike ya. Oh ya, kebetulan ada yang dislike. Tapi kalau ada yang dislike atau like itu tetap hitungannya interaksi. Makanya YouTuber sekarang santai kan bilang kalau nggak suka pencet like, kalau suka pencet like, nggak suka pencet dislike. Karena pencet like ataupun pencet dislike itu tetap hitungannya sama-sama juga masuk di interaksi. Tapi di atasnya ini kawan-kawan lihat, ini nggak sembarangan ini dibikin urutannya, urutan interaksi. Oke, lihat baik-baik urutan. Tunggu, saya salah pencet ini karena buru-buru ini bikin videonya. Ketika kawan-kawan ngeklik bagian interaksi, lihat jauh sekali kan di bagian bawah untuk like dengan dislike. Interaksi nomor 1 itu berapa lama kawan-kawan bisa membuat penonton bertahan menonton. Nomor 2, setiap penonton itu rata-ratanya berapa. Ini akumulasinya dalam bentuk waktu tonton, ini rata-rata per penonton. Ini interaksi yang paling kuat. Setelah itu di bagian mana penurunan penonton. Urusan like dengan suka dan tidak suka itu sudah nomor 4. Jadi jangan salah memikirkan masalah interaksi. Oke, ini durasi sudah kepanjangan, semoga bisa dipahami. Kalau mau rekomendasinya naik, ini yang harus dipikirkan. Memang ini kurang populer, tapi enggak masalah, saya sampaikan aja. Kalau masalah gabung short dengan bukan short, ini saya gabung juga ini cuy. Ada yang kucing-kucing itu lumayan ada juga. Nah, bisa kelihatan kan? Ini orang bertahan menonton, retensinya 97%. Kenapa dia garis lurus? Coba kita lihat di bagian jangkauan. Kita lihat di bagian interaksi. Nah, rendah, orang pada melewatkan. Jadi walaupun inilah perbedaannya dengan short. Short itu beda cara mengukur kontennya. Nantilah saya bahas juga yang untuk short di bagian mana mengukurnya. Yang tadi itu yang bagian video panjang. Oke, nonton 2 kali aja video ini, lihat bagaimana yang bagian video panjang. Kalau mau yang untuk video short bisa juga saya jelaskan. Saya kan mau 2 kali melalui 10 juta view kan.
dan hanya berapa bulan langsung monet lagi. Karena ada juga di bagian-bagian untuk kita lihat. Nah, kurang lebih kayak begitu. Wah, ini udah meledak durasinya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.